Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa, para pendengar, dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul dalam kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keikhlasan dalam menuntut ilmu agama. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Allah berkahi, ilmu yang bisa menjadikan kemuliaan bagi kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian ini kita akan membahas kaidah yang ke-11 yang dibawakan oleh Ustadzuna Al-Fadil Ahmad Sabiq Ibn Abdul Latif Abu Yusuf dalam buku beliau Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis dalam memahami fikih Islami. Kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting untuk kita bahas dan kita fahami dengan baik. Kaidah tersebut berbunyi tabaddulu sababil milki katabaddulil ain. Tabaddulu sababil milki katabaddulil ain. Perubahan kepemilikan pada sebuah benda itu seperti perubahan zatnya. Perubahan sebab kepemilikan pada sebuah benda itu seperti perubahan zat benda itu. Iya. Kalau misalnya kita mempunyai misalnya buah durian, ya. Kita misalnya punya buah durian, ya. Buah durian tersebut kita ganti dengan buah durian yang lain. Ini namanya perubahan zat benda, ya. Sekarang zat bendanya diubah dengan benda lain, walaupun hampir sama, ya, sama-sama durian. Tapi zat durian yang tadi, yang pertama, itu berbeda dengan zat durian yang baru, walaupun sama-sama durian. Taib. Ini perubahan zat. Adapun perubahan sebab kepemilikan itu adalah misalnya saya punya durian satu, saya kasihkan ke teman saya. Ini sebab kepemilikannya berubah. Ya, tadinya punya saya, kemudian saya berikan ke orang lain. Maka benda tersebut kepemilikannya berubah menjadi milik teman saya. Maka durian tersebut ketika berubah kepemilikan seakan-akan zatnya berubah. Seakan-akan zatnya berubah. Walaupun zatnya tidak berubah, tapi karena sebab kepemilikan berubah, maka seakan-akan zatnya berubah. Kaidah ini sangat penting untuk kita ketahui dan bisa menjawab banyak masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini.
Seperti misalnya uang, ya. Uang ini dari tangan satu ke tangan yang lainnya terjadi perubahan sebab kepemilikan. Tapi uangnya sama. Uangnya sama. Yang berubah hanyalah sebab kepemilikannya. Maka sebab kepemilikan tersebut mempengaruhi hukum uang itu. Seakan-akan uangnya berubah zatnya. Kalau misalnya ada orang, misalnya dia PSK, pekerja seks komersial atau pelacur. Dia bekerja sebagai pelacur, kemudian mendapatkan uang dari pekerjaan pelacurnya. Maka uang yang sampai kepada dia adalah uang yang diharamkan. Uang haram. Uang yang sampai kepada dia uang haram. Kenapa? Karena dia mendapatkannya dengan cara yang diharamkan. Taib. Dia pulang ke rumah membutuhkan air untuk diminum. Maka akhirnya dia menelpon tukang air. Pak, saya butuh air 1 galon. Saya tunggu di rumah saya ya. Akhirnya penjual galon, ya, penjual air galon, ya, membawa galon yang berisi air ke rumahnya si pelacur ini. Dengan harga, ya, misalnya 1 galon air harganya, ya, misalnya 20.000 ya. Dikasihkanlah 20.000 oleh pelacur kepada penjual air galon. 20.000 ini dari hasil melacurnya. Taib. Apakah 20.000 itu di tangan orang yang menjual air halal ataukah haram? Kita katakan halal. Kenapa? Karena berdasarkan kaidah ini. Tabaddulu sababil milki katabaddulil ain. Perubahan sebab kepemilikan sebuah benda itu seperti perubahan zatnya. Sehingga ketika uang diambil dengan cara yang haram, maka jadinya haram. Setelah uang jadi haram itu, ya, berpindah kepemilikan dengan cara yang halal, maka jadinya halal. Ya. Ini kaidah yang sedang kita bahas. Dan ini sangat bermanfaat bagi kita. Tapi adakah dalil yang mendasari kaidah ini? Tapi banyak dalil yang mendasari kaidah ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas ibn Malik. Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bilahmin faqila tusuddiqa ala barirah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, diberi daging. Kemudian ada yang mengatakan bahwa daging tersebut disedekahkan kepada Barirah. Bahwa sebenarnya daging itu adalah daging yang tadinya disedekahkan kepada Barirah. Ya, bisa disedekahkan, bisa dizakatkan, ya, kepada Barirah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh memakan uang zakat, tidak boleh memakan uang sedekah. Begitu pula ahlul bait beliau. Taib. Bagaimana dengan keadaan seperti ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi daging yang tadinya adalah daging yang disedekahkan kepada Barirah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, huwa laha sadaqah, walana hadiyah. Daging tersebut memang disedekahkan kepada Barirah, tapi daging tersebut akhirnya menjadi hadiah untuk kita. Maksudnya Barirah di sini, ya, menghadiahkan daging itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau memakannya. Taib. Dagingnya sama. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau memakannya?
dagingnya sama-sama, ya tadinya daging tersebut adalah daging sedekah atau daging zakat. Tapi setelah dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau memakannya. Kenapa? Karena perubahan sebab kepemilikan itu seperti perubahan zat barangnya. Ya. Perubahan sebab kepemilikan yang terjadi pada sebuah benda itu seperti perubahan zat benda tersebut. Taib. Dalil lain, ya, adalah dalil yang adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ummu Atiyah mengatakan, dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Faqala 'indakum syai'. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah ada sesuatu? Qalat la. Aisyah mengatakan tidak ada, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa syai'un ba'athat bihi Ummu Atiyah min asy-syah allati ba'athta ilaiha min as-sadaqah. Kecuali ada daging, ya, daging kambing yang dibawa oleh Ummu Atiyah. Tapi sebenarnya daging tersebut tadinya daging yang engkau sedekahkan kepada Ummu Atiyah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan daging kambing tersebut kepada Ummu Atiyah sebagai sedekah. Kemudian Ummu Atiyah memberikan daging tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi sebagai hadiah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaha qad balagat mahillaha. Sungguh daging tersebut sudah sampai pada tempatnya. Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah, ya, tadi dagingnya sudah saya sedekahkan kepada Ummu Atiyah. Ya, sudah sampai kepada tujuannya. Kemudian daging tersebut diberikan kepada kita sebagai hadiah, tidak ada masalah. Walaupun dagingnya sama. Perubahan sebab kepemilikan itu seperti perubahan zat sebuah benda. Ini termasuk di antara dalil yang bisa menjadi dasar kaidah kita, ya. Baik, dalil yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahillu sadaqatu li ghaniyyin illa li khamsah. Sedekah tidak halal untuk orang yang kaya kecuali untuk 5 orang. Maksudnya 5 orang yang kaya. Taib. Yang pertama, li ghazin fi sabilillah. Orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berjihad fi sabilillah. Au li'amilin 'alaiha. Atau orang yang bertugas sebagai pembagi zakat. Walaupun dia orang kaya, maka dia berhak dengan bagian zakat. Au li gharimin, atau orang yang terbelit hutang, walaupun dia kaya tapi terbelit hutang. Au li rajulin ishtaraha bimalihi, au li rajulin, atau orang, ya, seseorang yang membeli barang tersebut dengan hartanya. Jadi dia bersedekah kepada orang lain. Kemudian setelah itu dia beli barang itu. Mungkin karena dia membutuhkan lagi. Asalnya dia tidak membutuhkan, kemudian dia kasih ke orang. Qadarullah wa masya'afa'al, dia butuh lagi barang itu. Orang tersebut miskin. Akhirnya dia beli, sudah saya beli saja. Maka barang tersebut balik lagi. Yang tadinya asalnya sedekah balik lagi kepada dia.
Aw li rajulin kana lahu jarun miskin fatusuddiqa 'alal miskin fa ahdaha al miskinu lil ghani. Atau orang yang tadinya dia punya tetangga yang miskin, kemudian tetangga tersebut diberikan sedekah, ya dia mendapatkan sedekah dari orang lain, dan sedekah tersebut akhirnya dihadiahkan kepada orang yang kaya, kepada tetangganya yang kaya. Ini juga tidak ada masalah, ya dibolehkan sedekah bagi orang kaya pada hal-hal yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini disebutkan bahwa ada beberapa barang yang kembali lagi kepada orangnya, tapi perubahan kepemilikan berubah, ya, maka hukumnya barang tersebut menjadi berubah. Ya, seperti tadi ada orang membeli barang yang pernah dia berikan kepada orang lain. Membeli barang yang pernah dia berikan kepada orang lain. Ya, sebenarnya kembali atau mengambil kembali barang yang dia berikan kepada orang lain tidak boleh. Tapi sekarang dia merubah atau mengubah sebab kepemilikannya. Yang tadinya diberikan, kemudian sekarang dia beli lagi. Karena sebab kepemilikan jual beli itu dibolehkan, maka menjadi halal barang itu bagi dia. Taib. Ini dalil yang menunjukkan bahwa perubahan sebab kepemilikan pada sebuah benda itu seperti perubahan zat bendanya. Taib. Penerapan dari kaidah ini yang paling penting, ya. Kalau kita mempelajari kaidah fikih, ya, yang paling penting adalah kita memahami kaidahnya dengan baik. Kemudian kita memahami dalilnya, kemudian kita mengetahui penerapan dari kaidah tersebut. Ya, contoh-contoh penerapannya. Ya, dengan contoh-contoh penerapan tersebut, kita bisa mengembangkan penerapannya pada masalah-masalah yang lain yang tidak disebutkan di dalam kitab. Dan tentunya, ya, permasalahan yang dicakup oleh sebuah kaidah ini sangat banyak. Taib. Penerapan dari kaidah ini. Kaidah ini banyak digunakan dalam berbagai masalah fikih. Ya, di antaranya yang pertama, orang fakir miskin yang menerima barang zakat atau sedekah, lalu dia menghibahkan atau menghadiahkan kepada orang kaya, atau ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau orang lain yang asalnya tidak halal menerima sedekah, maka itu halal baginya. Ya, jadi kalau misalnya ada orang miskin mendapatkan sedekah dari orang lain, kemudian orang tersebut menghadiahkan, ya, orang miskin itu menghadiahkan barang yang tadinya adalah sedekah kepada orang yang kaya, maka orang yang kaya dibolehkan menerima hadiah tersebut, walaupun tadinya asalnya adalah barang sedekah dan orang kaya tidak boleh menerima sedekah. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sanadnya sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud, la tahillu shadaqah li ghaniyyin wala li dhi mirratin sawi. Sedekah itu tidak dihalalkan bagi orang yang kaya dan orang yang masih punya tenaga, masih kuat bekerja. Baik. Tapi kalau misalnya sedekah itu diberikan kepada miskin, ya, diberikan kepada orang yang miskin, dan orang yang miskin akhirnya menghadiahkan kepada orang yang kaya, maka dibolehkan bagi orang yang kaya untuk menerima hadiah itu, karena sebab kepemilikannya sudah berubah. Taib. Contoh yang kedua, orang miskin yang menerima kulit hasil ibadah kurban, maka boleh bagi dia untuk menjualnya. Walaupun sebenarnya, ya, tadinya tidak boleh kulit dijual. Tapi sekarang kulit tersebut sudah dikasihkan kepada orang yang miskin.
sudah sampai kepada orang miskin itu sebagai hasil dari hewan kurban. Kemudian setelah kepemilikan sampai ya kepada si miskin, ya, maka itu menjadi milik orang miskin itu. Dia bebas untuk memindahkan kepemilikannya kepada orang lain dengan cara apapun. Bisa dengan cara hadiah, dihadiahkan kepada orang yang kaya, tidak ada masalah. Atau dihibahkan ya kepada orang yang membutuhkan, tidak ada masalah. Atau dijual, tidak ada masalah. Silahkan dia menjualnya kepada orang lain untuk mendapatkan harganya. Taib. Karena sebab kepemilikan itu seperti ya perubahan sebab kepemilikan pada sebuah benda itu seperti perubahan zat benda tersebut. Taib. Contoh yang lain. Contoh yang ketiga, kalau ada seseorang yang menyedekahkan atau menghadiahkan sebuah barang kepada kerabatnya, lalu kerabat itu meninggal dunia. Kemudian harta itu dia terima kembali karena dia adalah ahli warisnya. Maka halal bagi dirinya menerima warisan tersebut dan insya Allah pahala sedekahnya tidak hilang. Seakan-akan barang itu barang lain, bukan barang dia yang tadi. Karena adanya perubahan sebab kepemilikan. Ya. Karena adanya perubahan sebab kepemilikan. Tadinya dia sedekahkan atau dia hadiahkan kepada kerabatnya, kemudian kerabatnya meninggal dan dia sebagai ahli warisnya, maka barang tersebut kembali kepada dia. Tapi karena sebab kepemilikannya sekarang adalah karena warisan, maka seakan-akan benda tersebut berubah zatnya. Sehingga dia boleh menggunakannya lagi. Ya, boleh menerimanya. Baik. Contoh yang keempat. Misalnya ada orang, ya, di sini disebutkan ada orang yang menabung di bank konvensional. Dia sudah meminta kepada pihak bank untuk meniadakan bunga pada tabungannya. Tapi bank tidak bisa. Dan dia terpaksa harus menabung di bank tersebut karena sesuatu alasan yang mendesak dia untuk menabung di bank konvensional tersebut. Akhirnya dia mendapatkan bunga. Maka menjadi kewajiban dia untuk membersihkan uangnya dari bunga itu. Dia punya kewajiban untuk membersihkan uangnya dari bunga. Dan bank juga memberikan info ya bahwa tambahan sekian adalah bunga. Maka dia harus mengeluarkan bunga tersebut. Karena itu adalah riba. Tapi ketika dia mengeluarkan dana bunga itu dari tabungannya dan dia gunakan untuk membuat fasilitas umum, ya. Misalnya dia gunakan untuk membuat lapangan sepak bola misalnya. Dan jadilah lapangan sepak bola. Kemudian dia bermain bola di lapangan tersebut. Bolehkah seperti ini? Karena sekarang dia pada hakikatnya memanfaatkan ya bunganya. Dia memanfaatkan bunga yang dia dapatkan dari bank. Apakah dibolehkan dia bermain bola di tempat tersebut? Kita katakan boleh. Kenapa? Karena sebab kepemilikannya sudah berubah. Ya, tadinya asalnya riba. Kemudian dia buat fasilitas umum. Sekarang dia sebagai pengguna fasilitas umum itu. Bukan pengguna uang riba. Uang ribanya sudah dijadikan fasilitas umum dan dia sekarang sebagai pengguna fasilitas umum itu. Sehingga ini
ya karena perubahan kepemilikan sudah berubah, ya maka seakan-akan zatnya juga berubah. Seakan-akan zatnya berubah sehingga hukum juga berubah. Taib. Contoh yang kelima yang bisa dijadikan sebagai percontohan dari kaidah ini adalah bolehnya menerima pemberian dari orang yang bekerja di bank. Kalau ada orang yang pekerjaannya sebagai pegawai bank konvensional, tentunya gaji yang dia terima adalah gaji yang haram. Karena dia kerjanya di bank konvensional dan kita tahu di sana ya pada asalnya ya bank tersebut dibuat untuk ya sesuatu yang banyak ribanya. Biasanya bank dibuat memang untuk itu ya. Ada tabung menabung, ini jelas riba ya. Nanti ada deposito, jelas riba. Nanti ada obligasi, ya jelas riba ya. Dan ada akad-akad lain yang biasanya banyak ribanya. Sehingga pegawai bank konvensional ini ya gajinya haram. Karena di situ dia bekerja untuk mensukseskan akad-akad yang banyak ribanya. Taib. Apabila ada orang bekerja di bank ribawi, bank konvensional, kemudian dia memberikan hadiah kepada kita. Memberikan hadiah kepada kita, ya barang atau makan. Bolehkah kita menerimanya? Kita katakan boleh. Kalau ada orang Ustadz, lebih hati-hatinya kita tolak saja Ustadz. Atau untuk maslahat dia kita tolak. Agar dia tahu bahwa pekerjaan dia itu haram Ustadz. Kita katakan, kalau misalnya kita menolaknya karena maslahat, ya bukan karena kita beranggapan haram, maka boleh-boleh saja. Karena maslahat apa? Ya untuk mendakwahi dia, agar dia merasa bersalah dengan pekerjaannya tersebut dan akhirnya bisa berhenti dari pekerjaannya. Ya tidak ada masalah seperti itu. Tapi bukan berarti hadiah dia itu haram untuk kita terima. Atau misalnya dia ingin berhati-hati saja. Saya tidak ingin ya ada syubhat. Ya saya hati-hatilah, saya menjauhi hal-hal yang ya, nyerempet-nyerempet ke sana. Ya kita katakan tidak ada masalah kalau tujuannya seperti itu. Tapi secara kaidah hal tersebut dibolehkan. Secara kaidah hal tersebut dibolehkan. Tabaddulu sababil milki katabaddulil ain. Karena perubahan sebab kepemilikan pada sebuah benda itu seperti perubahan zat dari benda itu, ya. Seakan-akan zatnya berubah. Baik. Yang berikutnya adalah contoh yang berikutnya yang keenam, bolehnya menerima gaji dari orang yang pekerjaannya haram. Bolehnya menerima gaji dari orang yang pekerjaannya haram. Tadi saya contohkan orang yang pekerjaannya sebagai pelacur. Saya contohkan lagi misalnya ada orang yang pekerjaannya sebagai penyanyi, bidu wanita. Ini jelas diharamkan. Ya apalagi ya, kebanyakan dari mereka itu mengumbar auratnya. Belum lagi goyangnya. Belum lagi peralatan musiknya. Ya jelas ini diharamkan. Belum lagi membangkitkan syahwatnya. Bahkan bidu wanita bisa dikatakan sebagai dosa besar. Bisa dikatakan sebagai dosa besar. Karena banyaknya dosa yang terkumpul di sana. Taib. Apabila orang yang pekerjaannya sebagai penyanyi, bidu wanita, ini akhirnya mendapatkan uang. Kemudian dia butuh ada orang yang mengantarkannya sampai ke rumah. Ya, misalnya dia memesan ojek online. Disampaikanlah dia ya dari tempat dia bermaksiat itu ke rumahnya.
driver ojek online ini akhirnya mendapatkan upah dari pekerjaan halalnya. Dan upahnya tersebut dari pekerjaan haram biduanita tadi. Apakah uang tersebut halal di tangan driver ojek online? Kita katakan halal. Kita katakan halal. Kenapa? Ya karena tadi tabaddulu sababil milki katabaddulil ain. Karena perubahan sebab kepemilikan pada sebuah benda itu seperti perubahan zat benda itu. Kalau misalnya ada seorang petani, dia menerima uang dari hasil panennya, uangnya halal. Ya, uangnya halal karena sebab kepemilikannya halal. Kemudian dari petani tersebut, akhirnya petani itu misalnya punya gawe, ya. Ada pernikahan, dia misalnya menyewa biduanita orkes, ya, melakukan kemaksiatan, kemudian mendapatkan upah dari kemaksiatan tersebut. Uang yang tadinya halal pindah ke biduanita menjadi haram. Kemudian biduanita membutuhkan, ya, taksi misalnya. Maka uang yang diambil oleh biduanita kemudian diberikan kepada driver taksi tadi menjadi halal lagi. Menjadi halal lagi, ya, karena tadi perubahan sebab kepemilikan. Baik. Contoh yang ketujuh. Menerima pemberian dari orang tua yang pekerjaannya tidak halal. Menerima pemberian orang tua yang pekerjaannya tidak halal. Jadi anak, istri itu punya hak nafkah. Ya, mereka punya hak nafkah, mereka juga boleh menerima pemberian orang tuanya. Kalau orang tuanya pekerjaannya haram bagaimana? Ya, pekerjaannya haram dan berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti riba, seperti pekerjaannya pemusik, ya, atau pekerjaannya sebagai pelacur misalnya. Bagaimana anak-anaknya, ya? Apakah mereka boleh menerima pemberian orang tuanya, ya? Sesuai dengan kaidah ini sebenarnya dibolehkan. Sesuai dengan kaidah ini sebenarnya dibolehkan. Karena uang tersebut, ya, berpindah ke anak dengan sebab yang halal. Karena memang anak mempunyai hak nafkah dan hak nafkah itu halal. Atau misalnya orang tuanya memberikannya dengan sukarela. Pemberian atau hibah seperti ini juga dibolehkan. Hibah seperti ini juga dibolehkan. Dan ini berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, tidak berhubungan dengan hak manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, ya. Sehingga seperti ini orang tuanya berdosa. Di tangan orang tua harta itu haram. Tapi ketika berpindah ke anak, ya, dengan sebab yang halal, maka harta tersebut menjadi halal di tangan anak. Namun demikian, ya, kalau misalnya anak tahu orang tuanya pekerjaannya haram, ya, maka dia harusnya memberikan masukan kepada orang tuanya. Harusnya dia memberikan nasihat kepada orang tuanya. Dan hendaknya dia tidak menggunakan harta orang tuanya kecuali yang dia butuhkan saja. Hendaknya demikian, ya. Dan ini yang lebih baik, ya. Karena walaupun harta tersebut halal di tangan anak, ya, tapi tetap ada pengaruh buruknya. Tetap ada pengaruh buruknya, ada efek buruknya. Ya, bukankah kita tahu, ya, ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, ada seseorang yang dia berdoa, ya, wa malbasuhu haram, ya, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Dikatakan ada orang berdoa, ya, dengan keadaan kainnya lusuh, dia juga dalam keadaan safar, ya, tapi pakaiannya haram, ya, minumannya haram, diberikan makan dari sesuatu yang haram. Bagaimana orang tersebut diijabahi doanya?
Ya ada efek buruk pada anak ya apabila memakan harta yang asalnya haram, walaupun di tangan dia halal ya, tapi asalnya harta tersebut haram, sehingga ya ini punya efek yang tidak baik ya. Makanya kalau misalnya ada istri yang suaminya pekerjaannya haram, atau anak yang ayahnya pekerjaannya haram, atau ibu pekerjaannya haram, maka ya kita tahu dengan kaidah ini dia boleh ya, dia boleh untuk menerima pemberian orang tuanya. Dia boleh untuk menerima nafkah dari orang tuanya, tapi dia juga harus membatasi dirinya ya. Sebaiknya dia membatasi dirinya, jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan harta orang tua. Ya cukup dengan yang dia butuhkan saja. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang perlu digarisbawahi di sini atau diberikan catatan di sini, ada sesuatu yang terlihat ya menjadi milik seseorang, padahal sebenarnya kepemilikan tidak berpindah ke tangan dia. Seperti misalnya ada orang yang mencuri. Ketika ada seseorang mencuri barang milik orang lain, dan sekarang barang tersebut sudah berpindah ke tangannya, maka ini bukan berarti hak kepemilikan menjadi berubah. Kalau misalnya pencuri tersebut setelah mendapatkan barang curiannya menjual kepada orang lain, menjual barang curian itu kepada orang lain, maka di sini jual beli tidak sah. Di sini jual beli tidak sah. Kalau misalnya pembelinya tahu ternyata itu barang temannya sendiri, maka pembeli harus mengembalikan barang tersebut kepada temannya. Kenapa? Karena penjual tadi sebenarnya tidak memiliki barang itu. Dan penjual tidak boleh menjual barang milik orang lain. Ya, seorang penjual tidak boleh menjual barang milik orang lain. Itu bukan haknya dia. Sehingga kalau misalnya kita tahu bahwa barang tersebut barang curian, ya maka kita tidak boleh membelinya. Kalau kita tahu itu barang curian, kita tidak boleh membelinya. Kenapa? Karena barang tersebut bukan milik penjualnya. Atau kalau terlanjur membelinya, maka kita harus kembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Ustadz, kita rugi dong kalau kita kembalikan barang kepada pemiliknya. Islam sebenarnya sudah memberikan kita solusi. Solusinya apa? Solusinya kita kembali kepada penjualnya. Dan kita katakan, barang yang kamu jual itu milik si fulan. Maka kamu harus mengembalikan uang yang saya berikan ke kamu. Karena itu ternyata milik si fulan. Ustadz, nanti penjualnya bagaimana Ustadz? Nanti penjual akan harusnya dia kembali kepada orang yang menjual barang itu kepada dia. Dan dia meminta ganti rugi. Atau meminta kembali uangnya. Ternyata itu bukan barangmu. Mana uangku? Sampai akhirnya ke pencurinya. Ya, sebenarnya seperti itu ya. Kalau syariat Islam ditegakkan, maka bisa kita melakukan hal yang seperti ini. Ya. Tapi kalau misalnya itu sulit untuk dicapai ya, maka paling tidak kalau kita terlanjur membeli barang yang ternyata itu curian ya, maka sudah ya, kita bebaskan diri kita dari barang yang haram tersebut. Silahkan kembalikan kepada orang yang memilikinya. Kalau kita misalnya kembali kepada penjual, ternyata penjual tidak mau mengembalikan uang kita, ya sudah. Ya sudah, kita biarkan saja atau kita laporkan kepada pihak yang berwajib ya, kemudian biar mereka mengurusnya. Atau kalau tidak mau seperti itu ya sudah, relakan saja dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi jatah rezeki kita karena masalah tersebut. Kalau itu memang jatah rezeki kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan jatah tersebut dari jalan yang lain ya. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya agar bisa
mengamalkan ilmu ini dengan baik dan mudah dan menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Taib, apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Taib, ada pertanyaan. Ya, kakak anak kerja di PPR milik Pemda. Bagaimana hukumnya jika beliau sering ngasih makanan atau uang buat beli sesuatu pada anak-anak? Ya, ini sudah tadi ya, sudah saya sebutkan. Ya, semua kalau misalnya ya kita tahu bahwa itu pekerjaan yang di dalamnya ada banyak hal yang diharamkan, ya maka gajinya ya tentunya gaji yang tidak halal. Tentunya gaji yang tidak halal. Saya tidak tahu bagaimana bagaimana pekerjaan di PPR, wallahu alam, tapi kalau misalnya di dalamnya ada banyak akad-akad yang diharamkan, ya maka bekerja di situ tidak diperbolehkan dan gajinya menjadi gaji yang haram. Ya, tapi saya tidak bisa menghukumi secara tertentu ya karena saya tidak tahu apa yang dilakukan di BPR. Tapi kalau misalnya itu pekerjaan yang diharamkan pun ya maka ketika dia memberikan hasil gajinya kepada orang lain dengan cara yang halal ya seperti pemberian atau misalnya hadiah ya maka tidak masalah bagi orang yang ingin menerimanya untuk menerimanya. Karena tadi ya, kaidah yang sedang kita bahas pada hari ini, tabaddulu sababil milki katabaddulil ain. Perubahan sebab kepemilikan pada sebuah benda itu seperti perubahan zatnya. Di tangan dia memang haram. Tapi ketika berpindah ke tangan kita dengan cara yang halal ya, maka di tangan kita menjadi halal. Taib. Bagaimana hukumnya jika suatu perusahaan dalam menyediakan gaji karyawannya dengan cara menggesek kartu kredit? Dengan cara menggesek kartu kredit. Maksudnya dengan menggesek tersebut, gajinya masuk ke rekening orang yang bekerja sebagai karyawannya gitu ya. Baik, kartu kredit ya, saya membahas masalah kartu kreditnya dulu. Ya, kartu kredit ini sebenarnya tidak boleh untuk kita gunakan. Ya, kartu kredit ini sebenarnya tidak boleh untuk kita gunakan. Kenapa demikian? Karena di dalamnya ada persetujuan riba. Ya, di dalamnya ada persetujuan riba. Kita menyetujui kalau misalnya kita telat membayar, maka di sana ada bunganya. Di sana ada denda keterlambatan. Dan itu riba. Ya. Walaupun kita tidak terlambat, tapi kita sudah menyetujui akad itu. Kita sudah menyetujui akad yang di dalamnya ada sesuatu yang diharamkan. Maka sebenarnya pada asalnya pemakaian kartu kredit ini tidak diperbolehkan. Dia menjadi diperbolehkan ketika keadaannya sangat mendesak. Ketika keadaannya darurat atau sangat mendesak sekali, maka baru dibolehkan menggunakan kartu kredit. Taib, dengan tadi ya, dengan adanya usaha untuk selalu menutup kartu kredit tersebut
sebelum telat pembayarannya, sebelum telat waktunya. Kalau misalnya keadaannya sangat mendesak, ya tidak ada cara lain kecuali itu, maka dibolehkan. Kalau misalnya ya tidak ada cara lain kecuali dengan menggesek kartu kredit, maka di sini bisa dimasukkan ke dalam kebutuhan yang sangat mendesak sekali. Kalau misalnya ya, misalnya karyawan dibolehkan untuk meminta kepada bosnya, jangan menggesek kartu kredit lah. Masukkan saja ke rekening bank syar'i saya. Maka ya kalau misalnya perusahaan membolehkan ya adanya opsi ini, maka gunakan opsi ini. Dengan opsi ini kita selamat ya dari sesuatu yang tidak baik. Kalau misalnya tidak ada opsi ini dan kita sangat membutuhkan gaji itu, maka ini kebutuhan yang sangat mendesak sekali. Maka di sini dibolehkan dan kita harus segera mengosongkan lagi ya kita karena ada kaidah yang mengatakan ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Darurat itu harus disesuaikan kadarnya. Kalau kadar daruratnya sudah habis ya, sudah hilang, maka darurat itu menjadi sesuatu yang tadinya dibolehkan karena keadaan darurat menjadi tidak boleh lagi. Ya, seperti ini juga. Kalau hajat massah atau kebutuhan yang sangat mendesak itu sudah hilang, ya maka sudah ya kita tidak boleh menggunakannya lagi. Misalnya kartu kredit. Mereka mengharuskan kartu kredit untuk menerima gaji, ya, maka gunakan kartu kredit untuk menerima gaji saja. Setelah itu, ya, kita bisa pindahkan ke rekening yang dibolehkan, ke rekening bank yang syar'i. Wallahu taala a'lam. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mohon nasihatnya untuk para orang tua agar bisa terbuka dengan anak-anaknya dalam menerima nasihat anak-anak, karena kami sebagai anak hanya ingin kebaikan untuk bersama. Syukran, jazakallahu khairah. Ya, bagi para orang tua ya, bagi para orang tua baik bapak maupun ibu ya, apabila mendapatkan nasihat dari siapapun, mendapatkan masukan dari siapapun, maka terimalah masukan yang baik. Terimalah masukan yang baik. Karena ya bisa jadi kita merasa dalam kebaikan, padahal sebenarnya kita dalam keburukan. Dan itu wajar. Ya, biasanya yang bisa melihat keadaan kita dengan baik adalah orang lain yang melihat kita dari jauh, ya. Ya, seperti orang yang ingin melihat dirinya, dia membutuhkan cermin. Dia membutuhkan cermin. Tanpa cermin, dia tidak akan bisa melihat kekurangan pada dirinya dengan baik. Dan yang bisa memantulkan atau yang bisa melihat kita adalah orang lain. Yang bisa melihat kita dengan baik adalah orang lain. Maka ya terimalah masukan-masukan yang datang dari orang lain dengan baik dan lapang dada. Dan jangan sampai kita suudzon kepada orang lain. Jangan sampai kita merasa direndahkan karena nasihat itu. Jangan sampai kita merasa disudutkan karena nasihat itu. Ya, walaupun datangnya dari anak kita yang kita lahirkan, yang dulu dia tidak tahu apa-apa. Belum tentu ya orang yang lahirnya lebih akhir itu lebih bodoh. Belum tentu demikian. Bisa jadi seseorang ya walaupun baru 20 tahun, tapi karena dia sudah banyak belajar tentang agama, dia menjadi lebih alim daripada orang yang sudah umur 60 tahun. Karena dia tidak belajar agama dengan baik. Dan itu sesuatu yang sangat masuk akal. Ya. Ada orang-orang yang umur 20 tahun, umur 23 tahun sudah sangat alim dalam masalah agamanya. Karena memang dia tekun dalam mempelajari agama tersebut dan dia punya kecerdasan yang baik sehingga bisa memahami agama dalam waktu yang singkat. Ya, sehingga bagi para ayah dan bagi para ibu yang mendapatkan
nasihat dari anaknya, maka lihatlah nasihat itu. Lihatlah nasihat itu, apakah sesuai dengan dalil ataukah tidak. Apakah sesuai dengan tuntunan Islam ataukah tidak. Apabila memang sesuai dengan tuntunan syariat Islam, ya, maka terimalah dengan baik. Karena kita nantinya juga akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat-ingatlah nanti di akhirat bagaimana. Ya, karena di dunia hanyalah sebentar. Di dunia hanyalah sebentar. Dan nantinya kita akan mempertanggungjawabkan semua amalan kita di akhirat yang sangat lama tersebut. Wallahu a'lam. Taib. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada seorang pengusaha A tidak mampu membayar gaji karyawan karena kondisi wabah ini. Kemudian ada seorang B yang ingin memberikan zakat kepada karyawan-karyawannya A sebagai pengganti gaji mereka. Pertanyaannya, apakah karyawan-karyawan tersebut masih boleh kerja dengan A dengan persetujuan karyawan tanpa digaji dengan anggapan sudah mendapatkan penggantian dari zakat B tersebut? Jazakumullahu khairan. Kalau diharuskan tentunya tidak boleh ya. Kalau diharuskan bekerja karena zakat tersebut tentunya tidak boleh. Kenapa? Ya karena zakat itu bukan gaji. Zakat itu diterima oleh orang yang berhak mendapatkannya, ya, tanpa dia harus melakukan hal lain. Tanpa dia harus melakukan hal lain. Dan ini sesuatu yang menurut ana tidak baik ya. Ini sesuatu yang tidak baik karena mereka adalah orang-orang yang tidak mampu. Kenapa kita manfaatkan? Dan kita memanfaatkannya dengan mengambil manfaat dari zakat. Kita orang yang sebenarnya lebih kaya dari mereka. Kemudian kita memanfaatkan mereka dengan bukan uang kita juga, itu uang mereka. Zakat itu haknya fakir miskin. Ya. Jadi kalau misalnya para karyawan tersebut adalah orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, maka mereka itu orang miskin. Kenapa kita manfaatkan mereka? Ya, kenapa kita manfaatkan mereka dengan uang yang bukan milik kita? Itu hak mereka. Zakat itu haknya fakir miskin. Kenapa kita batasi mereka dengan seperti ini? Ya, menurut saya ini tidak boleh dilakukan ya. Tidak boleh kita menggaji karyawan dengan uang zakat. Karena uang zakat itu haknya fakir miskin. Belum lagi ya. Kadang-kadang karyawan itu tidak berhak mendapatkan zakat mal. Kadang-kadang karyawan itu tidak berhak mendapatkan zakat mal. Ada karyawan yang dia tidak termasuk golongan fakir miskin, sehingga tidak berhak mendapatkan zakat mal. Kalau misalnya saya katakan tadi, misalnya semua karyawannya masuk dalam golongan fakir miskin, maka mereka berhak mendapatkan zakat tapi tanpa harus diwajibkan untuk bekerja dahulu. Ya, tanpa harus diwajibkan untuk bekerja dahulu. Kalau misalnya ingin solusi, silahkan dibuatkan solusi. Ya, saya bisa memberikan solusi. Misalnya, bahwa gaji karyawan pada bulan ini akan ditangguhkan. Akan ditangguhkan 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan. Tapi pada bulan-bulan ini akan ada zakat yang diberikan kepada karyawan. Ya, seperti ini tidak masalah. Pekerjaan mereka tetap mendapatkan gaji. Mereka orang miskin, jangan kita manfaatkan. Ya. Dan kita orang kaya, sebagai orang yang punya karyawan, kita orang kaya, jangan sampai memanfaatkan uang zakat untuk membatasi gerakan mereka. Ya. Makanya tidak boleh kita
ya hanya mencukupkan gaji mereka dari uang zakat. Uang zakat itu haknya fakir miskin. Tanpa apapun mereka berhak mendapatkan itu. Kalau ingin solusi ya seperti tadi. Silahkan katakan kepada semua karyawan bahwa bulan ini gajinya tidak bisa diberikan. Tapi ada santunan, ada zakat ya, yang mereka yang berhak mendapatkan zakat akan ada bagian zakatnya. Gaji maka akan ditangguhkan 3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan ketika keadaan normal kembali. Ya, wallahu a'lam. Baik. Ada pertanyaan lagi, Ustadz, bagaimana cara memahamkan orang yang terus ngayal tetap membuka kajian padahal sudah di zona merah? Dan afdal yang mana, kita sholat di rumah atau di masjid untuk saat ini? Jazakumullahu khairah. Ya, orang yang ngayal ya dimanapun akan ada ya. Ya, kita berusaha untuk memberikan nasihat saja dengan semampu kita. Berikan kepada mereka fatwa-fatwa para ulama dalam masalah ini. Ya, berikan kepada mereka fatwa-fatwa yang menjadikan mereka faham hukum berkerumun di saat wabah menyebar. Ya. Kalau misalnya usaha kita tidak mendatangkan hasilnya, tidak berhasil, ya, maka memang keberhasilan itu bukan di tangan kita. Keberhasilan itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berusaha saja. Berikan pemahaman yang baik kepada mereka, ya, sehingga mereka ya tahu ya apa yang mereka lakukan itu salah. Itu saja. Kalau mereka masih ngayal ya sudah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Beliau berdakwah. Coba lihat beliau di Makkah berdakwah. Ternyata kebanyakan dari masyarakat Mekah juga tidak mendengar beliau. Lebih mendengar kepada yang lain. Ya, tapi itu tidak menjadikan Rasulullah SAW berhenti dari dakwahnya. Kita juga demikian. Kita berikan nasihat. Kalau misalnya masih banyak orang yang ngeyel, ya, yaitu antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya. Baik. Lebih bagus mana? Kita sholat berjamaah di masjid atau di rumah ketika keadaan di daerah kita wabahnya sudah menyebar. Kita katakan lebih afdal sholat berjamaah di rumah. Lebih afdal kita sholat berjamaah di rumah. Karena kalau kita orang yang normal ya, orang yang biasa, maka kekhusyuan kita sholat di masjid akan terganggu. Kenapa? Karena kita akan merasa, kita akan curiga, kita akan khawatir orang yang ada di samping kita adalah orang yang sudah terkena atau terpapar virus. Ada kekhawatiran seperti itu, sehingga kita akan terganggu kekhusyuan sholatnya. Ya, apalagi kalau Ustadz, kita sekarang punya cara, Ustadz. Caranya di jarak 1 meter atau 1,5 meter 1,5 meter. Kita katakan cara seperti ini, ya, ini lebih tidak baik lagi, ya. Mungkin secara kaidah ya bisa dikatakan sah sholatnya. Sholatnya sah. Sholat berjamaahnya juga sah. Tapi kan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melarang hal tersebut. Wala tada'u furujatin lisyaitan. Jangan tinggalkan ada celah-celah untuk syaitan. Kita malah membuat celah 1 meter. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salah. Karena sesungguhnya membaikkan shaf itu termasuk kesempurnaan salat. Kita malah merenggangkan shaf. Kita malah tidak menyempurnakan shaf dengan sengaja. Ya, walaupun ada kebutuhannya di sini, dan inilah yang menjadikan ya salat tersebut ya tetap dikatakan sah dan salat jamaahnya sah. Tapi kan Islam sudah memberikan kita ganti yang lebih baik. Kenapa kita tidak menggunakan ganti yang lebih baik tersebut? Silahkan salat di rumah. Silahkan sholat di rumah. Sedangkan di masjid ya diadzani, ada adzan di masjid, ada qomat di masjid ya. Kalau misalnya ya imam dan muadzinnya sholat ya itu sudah cukup. Sedangkan masyarakat yang lain silahkan sholat di rumah masing-masing dengan keadaan ya adzan dahulu, kemudian iqamah,
kemudian sholat berjamaah bersama anggota keluarganya dengan shaf yang rapat. Ini sudah ganti yang baik dari syariat Islam. Dengan seperti itu kita akan merasa aman di dalam rumah, kita akan kekhusyuan terjaga dengan baik. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala senang ketika keringanannya digunakan. Ketika keringanan yang Allah berikan diambil. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang apabila keringanannya diambil, ya. Allah sudah memberikan keringanan untuk sholat di rumah, ya. Maka gunakan keringanan itu dengan baik. Kalau nantinya ya wabah ini sudah mereda, ya maka nanti hukumnya kembali lagi ke asal, ya, yaitu wajibnya sholat berjamaah di masjid-masjid. Wallahu taala a'lam. Bagaimana hukum menggunakan barang gadai tapi orang yang punya meridai? Dan bagaimana hukumnya orang yang punya barang tersebut tidak mengembalikan uang ana dan orang tersebut menghilang? Barang tersebut mobil kredit pula, yang berarti ana hanya STNK-nya saja yang sama ana, BPKB-nya sama orang leasing. Taib. Barang gadai tidak boleh digunakan kecuali barang gadai yang membutuhkan perawatan. Ya, seperti misalnya hewan. Hewan ini ada perawatannya. Kalau tidak dikasih makan, ya, maka hewan tersebut akan mati. Maka ketika seseorang diberikan gadai berupa hewan, ya misalnya kambing, dan kambing tersebut ada susunya, maka dibolehkan bagi dia untuk mengambil susunya karena dia memberikan makan. Contohnya lagi misalnya kuda, ya, apabila yang digadaikan adalah kuda, maka orang tersebut wajib untuk memberikan makan kepada kudanya. Dan dengan memberikan makan tersebut, orang tersebut berhak menggunakan kuda tersebut untuk dinaiki. Ya, tentunya penggunaan ini secara wajar, ya, penggunaan ini secara wajarnya sesuai dengan kebutuhan dia. Baik. Apabila barang gadai tersebut tidak membutuhkan perawatan, ya, seperti motor, ya, ditinggal lama pun, ya, dia tidak mati. Mobil juga demikian, dibiarkan lama pun dia tidak mati. Ya, mungkin perlu dipanaskan, ya, tapi itu tidak menjadikan dia boleh menaikinya, boleh memanfaatkannya. Ustadz, orang tersebut membolehkan kita memanfaatkannya. Kita katakan walaupun orang tersebut membolehkan kita untuk memanfaatkannya. Kenapa? Karena ini riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang piutang, ya, yang mendatangkan keuntungan bagi orang yang memberikan hutang, maka itulah riba. Maka itulah riba, dan kaidah ini disepakati oleh para ulama. Dan ada beberapa perkataan sahabat yang menjelaskan benarnya kaidah ini. Intinya, orang yang menggadaikan sesuatu, tidaklah dia menggadaikan sesuatu itu kecuali karena hutang. Dia hutang, makanya dia gadaikan. Kalau kita memanfaatkan barang gadai tersebut, berarti kita memanfaatkan piutang untuk mendapatkan keuntungan. Maka keuntungan tersebut berarti riba. Ustaz, bagaimana caranya agar kita bisa memanfaatkannya? Bisa dengan sewa. Ya, bisa dengan sewa. Kalau kita ingin menggunakan mobilnya, maka ya kalau sehari kita sewa misalnya mobil sehari 150.000, maka kita kasih dia 150.000 sebagai sewa, uang sewa, kita menyewa barang dia. Seperti ini tidak ada masalah. Kalau motor misalnya, satu hari itu motor biasanya 80.000 misalnya. Maka silahkan gunakan motor tersebut dalam sehari dan berikan 80.000 kepada orang yang menggadaikannya. Ya, sehingga kita tidak mengambil manfaat dari piutang. Taib. Adapun orang yang menghilang, ya, maka ini urusan antara kita dengan dia.
Ini urusan antara kita dengan dia. Ya, kita bisa melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Wallahu a'lam. Apakah musik yang bernuansa syiar Islam juga haram? Ya. Di hari-hari ini ya lagi viral ya lagu Ummuna Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha lagi viral ya lagu yang berjudul Aisyah. Ya. Kita katakan yang diharamkan itu musiknya. Yang diharamkan itu musiknya. Adapun kalau ada orang yang berdendang ya dengan lirik yang di dalamnya tidak ada yang bertentangan dengan Islam, maka dibolehkan. Misalnya, kita bernyanyi dengan lagu Indonesia Raya. Ya. Indonesia tanah airku misalnya. Berdendang seperti itu tidak ada masalah. Ya, karena apa? Karena lirik lagu Indonesia Raya tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Kalau diiringi musik baru haram. Karena yang haram itu musiknya. Yang haram itu alat musiknya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Benar-benar akan ada dari umatku ini banyak kaum yang mereka menghalalkan perzinaan, menghalalkan sutra yang asli bagi laki-laki, menghalalkan khamr dan menghalalkan alat-alat musik. Ini menunjukkan bahwa khamr itu asalnya haram, tapi akhirnya ada yang menghalalkannya. Perzinaan itu asalnya haram, kemudian ada yang menghalalkannya. Sutra yang asli itu asalnya haram bagi laki-laki, kemudian ada yang menghalalkannya. Alat musik juga demikian. Pada asalnya dia haram, kemudian akan ada banyak orang yang menghalalkannya. Ya. Jadi yang diharamkan adalah alat musiknya. Kalau ada orang yang berdendang dengan lirik yang tidak ada pertentangan di dalamnya dengan syariat Islam, maka dibolehkan. Ya. Apakah lirik lagu Aisyah radhiyallahu anha tidak ada pertentangan dengan dalam syariat Islam? Wallahu a'lam ya. Saya tidak tahu liriknya secara detail ya. Tapi kalau misalnya lirik tersebut tidak ada pertentangan dengan syariat Islam ya, dengan nilai-nilai Islam, maka dibolehkan. Kalau misalnya ada pertentangan walaupun tidak ada musiknya, ini juga diharamkan. Kalau ada pertentangan dengan nilai-nilai Islam walaupun tidak ada musiknya, maka itu juga diharamkan. Kenapa? Karena sekarang sebab haramnya bukan alat musik lagi. Sebab haramnya adalah adanya kata-kata yang bertentangan dengan syariat Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, hukum itu berhubungan dengan perbuatan, bukan berhubungan dengan zat barang. Hukum itu berhubungan dengan perbuatan, bukan berhubungan dengan zat barang. Kita katakan iya. Hukum itu berhubungan dengan perbuatan kita terhadap sesuatu. Ketika dikatakan hurrimat alaikumul maitah, diharamkan kepada kalian bangkai, maka yang dimaksud adalah memakan bangkai, bukan bangkainya. Bangkainya pasti ada. Hurrimat alaikum, diharamkan atas kalian bangkai. Bangkai tidak mungkin dihilangkan. Maka haram tersebut berhubungan dengan perbuatan kita terhadap bangkai. Dan biasanya perbuatan seseorang terhadap bangkai adalah memakannya. Sehingga yang dimaksud hurrimat alaikumul maitah adalah pengharaman memakan bangkai.
hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan kepada kalian ibu-ibu kalian. Diharamkan kepada kalian ibu-ibu kalian. Ibu itu pasti ada. Ibu itu ada. Apa yang diharamkan? Bukan keberadaan ibu yang diharamkan. Yang diharamkan adalah perbuatan terhadap ibu. Apa itu? Wat'u ummahatikum. Diharamkan kepada kalian untuk berhubungan intim dengan ibu. Itu maksudnya. Jadi perbuatan terhadap ibu yang sudah tertentu, yaitu berhubungan intim, ya. Dan orang Arab sudah tahu maksudnya. Begitu pula ketika syariat Islam mengharamkan alat musik. Alat musiknya ada. Apa yang diharamkan? Yang diharamkan adalah menggunakan alat musik tersebut untuk bermusik. Menggunakan alat musik tersebut untuk bermusik. Dengan musik apapun. Itu diharamkan. Itulah maksud dari kaidah itu. Maksud dari kaidah itu bukan berarti alat musik kalau digunakan untuk kebaikan jadi baik, kalau digunakan untuk keburukan jadi buruk, bukan seperti itu maksudnya. Kaidah itu maksudnya adalah bahwa ketika syariat mengharamkan suatu benda, maksudnya ada perbuatan dari benda, perbuatan seseorang terhadap benda tersebut yang diharamkan oleh syariat, dan itu difahami oleh orang yang mendengarnya secara langsung. Ada pengharaman bangkai. Oh, bangkai itu biasanya dimakan. Berarti bangkai tidak boleh dimakan. Itulah yang diharamkan dari bangkai. Ada pengharaman ibu. Oh, berarti maksudnya adalah pengharaman untuk menikahi ibu, untuk berhubungan intim dengan ibu. Ya, ini maksudnya seperti itu. Ya, walaupun yang diharamkan bendanya, tapi yang dimaksud adalah perbuatan terhadap benda itu. Dan itu sudah ma'ruf, sudah maklum, sudah diketahui oleh orang yang mendengarnya. Maksudnya diharamkan ibu adalah diharamkan menikahi ibu, diharamkan menikahi misalnya anak perempuan, diharamkan menikahi saudari perempuan. Itu semuanya ya bentuk redaksinya adalah mengharamkan bendanya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum. Ya, ini semuanya adalah pengharaman terhadap benda. Ya, maksudnya adalah pengharaman terhadap suatu perbuatan terhadap benda itu. Begitu pula ketika syariat Islam mengharamkan khamr. Maka bukan berarti khamr kalau dipakai untuk menenangkan pikiran, ya jadi boleh. Kalau digunakan untuk menghilangkan akal, maka tidak boleh. Bukan berarti demikian. Kalau khamr digunakan untuk menghangatkan tubuh, jadi boleh, ya. Kalau untuk misalnya untuk menghilangkan rasa takut, menjadi rasa takut untuk melakukan kejahatan menjadi tidak boleh, bukan berarti seperti itu. Ketika syariat Islam mengharamkan khamr, maka syariat Islam mengharamkan perbuatan yang ma'ruf yang sudah diketahui oleh orang-orang terhadap khamr tersebut, yaitu meminumnya. Mengharamkan meminum khamr. Ya. Begitu pula harir. Ya. Harir atau sutra. Yastahillunal harir. Mereka menghalalkan sutra. Apa yang dimaksud dengan menghalalkan sutra? Maksudnya adalah menghalalkan perbuatan terhadap sutra itu, yaitu menggunakannya. Ya, menggunakannya sebagai pakaian atau menggunakannya sebagai alas, ya, termasuk di antara alas bantal, ya, sarung bantal. Tidak boleh memakai harir atau sutra yang asli, ya, bukan sutra yang imitasi. Sutra yang asli yang dari ulat sutra itu, ya. Yang diharamkan bukan sutranya, yang diharamkan adalah perbuatan terhadap sutra itu. Kalau sutranya ada, perbuatan seorang laki-laki terhadap sutra tersebut dan perbuatannya sudah ma'ruf, digunakan, ya, sebagai alas, sebagai pakaian, sebagai bantal, ya, ini yang diharamkan. Alat musik juga demikian, sudah ma'ruf. Alat musik itu kegunaannya untuk apa? Kegunaannya adalah untuk bermusik. Maka tidak boleh menggunakan alat musik untuk bermusik. Ya, ini penerapan kaidah yang benar seperti itu, bukan seperti sebagian orang yang mengatakan alat musik itu seperti pisau. Kalau pisaunya digunakan untuk masak, maka jadi boleh. Kalau pisau tersebut digunakan untuk membunuh orang, maka tidak boleh. Ini penerapan kaidah yang salah, ya. Alat musik di situ tidaklah diharamkan kecuali karena kegunaannya yang haram.
Dan kegunaan alat musik adalah untuk bermusik walaupun tujuannya baik. Ya, menggunakan alat musik walaupun tujuannya baik tetap diharamkan karena Islam mengharamkan alat musiknya. Sehingga Islam tidak boleh menggunakan alat musik itu untuk bermusik dengan tujuan apapun. Ya, seperti khamr tadi. Yang diharamkan khamrnya. Maka kita tidak boleh menggunakan khamr tersebut untuk tujuan apapun. Walaupun tujuannya baik ya, seperti tadi ya. Ada orang yang menggunakan khamr untuk menghangatkan badan. Terutama orang-orang yang hidupnya di daerah-daerah yang dingin sekali. Ya, mereka banyak menggunakan khamr untuk menghangatkan badan. Kita katakan tidak boleh. Ya, masih ada hal-hal lain yang bisa menghangatkan badan selain khamr. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat anak SMP 20 tahun yang lalu pernah beli makan di warung sekolah dan tidak jujur bayarnya. Kalau anak mau bayar tetapi penjual sudah tidak diketahui, bagaimana cara melunasi hutang tersebut? Ya, kalau keadaannya seperti ini maka sedekahkan sebanyak kita makan ya. Kita perkirakan berapa sih makanan yang kita curi. Karena kita tidak tahu lagi kepada siapa harus mengembalikan, ya, maka kita perkirakan saja. Misalnya 100.000, ya. Tentunya berbeda ya harganya dari dulu dengan 20 tahun yang lalu. Mungkin 10.000 dijual, sekarang jualnya 30.000, ya. Mungkin sampai 3 kali lipat. Maka kita perkirakan saja dengan harga sekarang, ya. Kalau misalnya makanan waktu itu harga sekarang yang sampai 100.000, sudah sedekahkan 100.000 tersebut untuk orang yang kita curi haknya. Sedekahkan atas nama orang yang kita curi haknya. Ustadz, apakah harus menyebut namanya? Ya tidak harus. Ya kadang-kadang kita lupa namanya, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu siapa orang yang kita curi haknya. Sudah kita katakan, ya Allah, ini sedekah untuk orang yang saya curi haknya ketika itu, dan Allah tahu orangnya. Ya, dengan demikian mudah-mudahan kita sudah terbebas dari kewajiban kita untuk menyampaikan hak dia kepada dia. Wallahu taala a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita membaca Al-Quran atau sholat sementara HP atau TV menyala? Ada kajian ilmu tentang membaca Al-Quran, maka tidak ada masalah. Ada kajian, kita membaca Al-Quran, ya kajian di TV ya misalnya, kita sambil membaca Al-Quran tidak ada masalah. Tapi ya tetap saja yang lebih baik ketika kita membaca Al-Quran, kita fokus dengan bacaan kita. Ini yang lebih baik. Karena termasuk di antara keutamaan yang membaca Al-Quran adalah dengan merenungi artinya. Ya, dengan fokus, khusyuk dalam membaca Al-Quran. Tapi kalau misalnya kita sambi ya dengan hal lain, maka tidak ada masalah. Ya. Taib. Sedangkan untuk sholat, ya, untuk sholat ini, ana melihat lebih baik dimatikan. Ya, lebih baik dimatikan. Untuk apa kita menyalakan TV kalau tidak kita dengar? Kalau kita sholat, untuk apa kita dengar TV? Ya, untuk apa kita menyalakan TV tapi kita tidak mendengarkannya? Kalau kita sholat, bagaimana kita bisa mendengarkan TV? Di mana kekhusyuan kita? Matikan dulu. Matikan dulu, kita sholat dengan khusyuk. Kemudian setelah itu, ya kita mendengarkan kajian tersebut. Kalau misalnya kajiannya di awal waktu sholat, dan kita ingin tidak memutus kajian itu, silahkan mendengar kajian dulu. Dengarkan kajian itu dulu. Itu lebih baik daripada kita sholat, tapi kita tidak khusyuk. Ya, hampir sama dengan hidangan makanan. Kalau makanan sudah dihidangkan, kemudian ada iqamah, ya, maka kita disunahkan untuk mendahulukan menyantap hidangannya. Kita disunahkan untuk mendahulukan menyantap hidangannya, baru setelah itu kita sholat. Ini juga demikian, kajian sudah mulai dari tadi, masuk waktu sholat.
ya, dan kajian masih misalnya setengah jam, kita tidak ingin meninggalkan kajian tersebut, silahkan didengarkan kajiannya dulu. Kajian selesai, baru sholat, tidak ada masalah seperti itu, ya. Itu lebih baik, kita mengumpulkan dua kebaikan. Tapi kalau misalnya ya ingin mematikan dulu, kemudian sholat sebentar untuk mendapatkan keutamaan sholat di awal waktu, ya silahkan, tidak ada masalah. Ya, tapi lebih baik mendengarkan kajian dulu sampai selesai. Kalau memang kajiannya sangat kita harapkan, ya, kita tidak ingin absen di kajian itu karena sangat bermanfaat, ya maka lebih baik kita mendengarkan kajian dulu. Kenapa? Ya karena kalau kita sholat akan terganggu pikiran kita dengan isi kajian tersebut, ya. Demikian yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf ya, banyak pertanyaan yang tidak bisa Ana jawab, ya, karena waktu. Ya insya Allah kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Ya, saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang sampai kepada kita ilmu yang bermanfaat dan berkah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkannya dan menyebarkannya kepada orang lain dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.